Halo semua, kali ini kita akan coba mengisi game PS2 di sebuah flash disk. Oke, gimana caranya? Kita mulai aja. Masukkan flash disknya ke komputer atau ke laptop kalian. Kita lihat flash disk saya ada di drive G. Kita lihat ini dia flash disk saya, drive G. Anggaplah ini flash disk masih baru atau belum pernah digunakan untuk bermain PS. Di komputer kita klik drive-nya, drive G, klik kanan pada mouse, kita format, kita restore device default, kita klik sekali, terus ini ubah ke V32. Kalau dia NTFS atau exFAT, kita ubah sendiri manual ke sini V32. Oke, kita restore device default lagi, udah berubah jadi V32. Ini centang quick format biar nggak lama. Ini boleh diisi, boleh dikosongin. Kalau saya kosong aja, nggak usah diisi, langsung start. Ini akan menghapus semua isi file di dalam flash disk tersebut. Formatting USB drive G sudah selesai, format complete. Kita oke, kita tutup, kita close. Kita lihat apa sudah berubah. Sistemnya sudah menjadi V32. Nah, ini udah. Ini flash disknya masih kosong. Nah, kosong kan, kita isikan file gamenya. File gamenya udah saya siapkan di sini. File gamenya belum ya, maksudnya kita isikan file sistemnya dulu agar bisa terbaca dalam PS-nya. Ini file sistemnya udah saya siapkan. Saya blok filenya dengan mengklik Ctrl A Ctrl A di keyboard, terus klik kanan di mouse, kita klik copy. Ini maksudnya kita akan copy semua, ditarik seperti ini juga bisa, cuman lebih mudahnya Ctrl A. Kita copy, selesai kita copy, kita ke drive G. Ini flash disk yang tadi kita udah format, ini kita pindah ke sini, kita paste. Kita tunggu filenya selesai ke copy. File ini berguna untuk dapat dijalankan di PS2. Kalau nggak ada file ini itu nggak bisa ya. Oke, file sudah selesai. Kita akan fokus ke dua folder ini. Ini ada folder CD, ada folder DVD. Kalau game PS2 kita itu punya ukuran lebih kecil daripada 700 MB, kita masukkan ke dalam folder CD. Ini kita taruh di sebelah sini. Kalau misalkan game file PS2 kita ukurannya lebih besar daripada 700 MB, akan kita masukkan di dalam folder DVD ini. Tapi ingat, file gamenya harus di bawah 4 GB, minimal 700 MB, maksimal 4 GB. Kalau lebih dia tidak bisa, karena V32 itu ada batasan ukuran size agar bisa tercopy di flash disknya. File sistemnya itu nggak bisa lebih dari 4 GB. Oke, kita langsung praktek aja. Kita coba lihat koleksi game. Oke, kita cari game yang kecil. Ini kita masukkan game OKG. OKG ini ukuran size nya 500 MB. Ini kurang dari 700 MB. Kalau 700 MB pun ini masih bisa masuk setahu saya, karena ini jenis filenya ini masih 684 secara ukuran di harddisk itu kan. Jadi kalau kita lihat aja di klik kanan di filenya properties, kalau misalkan dia masih di bawah 700 MB masih bisa dimasukkan ke dalam folder CD. Tapi kalau udah di atas 700 MB kita harus masukkan ke folder DVD seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Oke, langsung aja kita ini game OKG, kita klik sekali, terus klik kanan, kita copy. Habis setelah di copy kita masuk ke folder
ke flash disknya. Ini kan tadi flash disk kita kan, ini file yang kita udah isi, ini folder CD, kita klik 2 kali. Nah ini CD karena ukuran di bawah 700 MB, kita klik kanan, kita paste di sini. Oke, kita tunggu kopinya sampai selesai. Oke, selesai. Game OKG sudah masuk ke dalam folder CD. Kita cek. Ini folder CD-nya, klik 2 kali pada mouse, udah masuk OKG 500 MB. Ini 512.000 KB sama juga 500 MB. Nih, 500 MB. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita coba masukkan game yang DVD yang ukurannya lebih besar daripada 700 MB dan lebih kecil daripada 4 GB. Game apa, kita cek. Ini apa, ini masih masuk untuk masih masuk, cuman nggak usah dan masukin game ini karena ntar kan kita mau mainkan kan, kita masukkan game apa yang seru ya. Semua game PS2 sebenarnya seru, cuman ini yang ingin saya mainkan ini aja, Artonelico. Ini ukuran size 3 GB. Kita lihat, klik kanan properties, ukuran utama di size di ukuran di disknya itu adalah 2,95 GB, sedangkan ini udah di atas 700 MB dan di bawah 4 GB. Ini masuk ke folder DVD. Oke, Artonelico sudah diklik, kita klik kanan, kita copy. Kita akan ke flash disk, drive G tadi, kita double klik DVD, klik 2 DVD, folder DVD kita klik 2, klik kanan, paste. Kita tunggu sampai pengkopian gamenya selesai. Oke, kita harus bersabar. Kita menunggu ini selesai. Untuk proses copy ini lumayan, tergantung flash disk yang digunakan dan ukuran dari gamenya. Kalau flash disknya bagus ya otomatis akan mudah, lebih cepat selesai. Kita sabar menunggu. Di sini speed transfernya sekitar 11 14 paling banyak. Ya rata-rata 11 atau 12 MB, 12 megabyte per detik. Ya lumayan lambat. Namanya juga ini mah flash disk apa ya, flash disk murah.
Sebentar lagi selesai, sudah 84%. Kita tunggu sampai 100% selesai komplit. 97, 98, 99, 100% komplit. Oke, selesai. Kita lihat di sini di dalam di dalam flash disk folder DVD di sini sudah terisikan game Artonelico. Ukuran size di sini terlihat 3 GB lebih. Oke, sudah selesai. Kita akan masukkan sekarang game yang di atas 4 GB. Karena ini game di bawah 4 GB, kita bisa langsung copy dan paste seperti game yang tadi di bawah 700 MB. Nah, sekarang ini kita game-game seperti ini, Grandia 3, GTA, Suikoden 5, Radiata Stories. Ini posisi udah ukuran 4 GB lebih. Seperti Radiata Stories ini kita cek, klik kanan, properties. Di sini ukuran dalam hadis tertulis 4,28 GB. Otomatis ini lebih dari 4 GB. Kalau dimasukkan ke file sistem FAT32 ini tidak akan bisa masuk. Kalau mau coba, kita klik kanan, copy, kita masukkan ke folder DVD, apa keterangannya yang keluar. Nah, the file Radiata Stories is too large for the destination file system. Jadi ini bahasa Inggris saya kurang bagus nih, perkiraan kata-katanya. File Radiata Story terlalu besar untuk file system tujuan lah, kira-kira seperti itulah. Jadi file sistemnya ini FAT32 ini nggak bisa, karena FAT32 hanya bisa menampung di bawah 4 GB. Untuk file sistem FAT32 kita untuk yang ukuran 4 GB lebih, 4,28 GB, terutama dalam game ini tentunya harus ada triknya untuk bisa terisikan dalam flash disk ini. Ini flash disk sisa 25 GB free, berarti masih bisa masuk game yang tadi. Caranya menggunakan ini aplikasi USB Util. USB Util ini untuk memecah-mecah file yang tadi yang ukuran 4 GB dipecah jadi kecil nanti agar bisa masuk ke dalam flash disk ini. Tentunya nanti tugas bacanya dari si mesin PlayStation-nya sendiri. Oke, sekarang kita akan coba proses pengisiannya. Karena kita akan mengisikan game dengan file ISO, makanya ini kan file titik ISO ya. Ini ada tulisannya Radiata Stories titik ISO, makanya kita di sini klik file, create game, jadi buat game dari ISO. Kalau kita masukin DVD PS2 nya ke komputer melalui drive pembaca CD atau pembaca DVD, baru kita pilih ini. Tapi ini udah mulai jarang, kemungkinan sekarang udah ini menggunakan ini, dan kebetulan saya menggunakan ini, jadi kita langsung klik aja buka. Kan kalau yang belum buka, kita buka USB Util, klik file, klik create game from ISO, kita klik. Nah, tadi kita taruh mana, ini kan kita taruh di drive E. Untuk gamenya saya taruh di drive E. Oke, ini kita pilih drive E, terus di folder belum di backup kita klik 2 kali, kita masuk ke game PS2. Mana game PS2 nya, ini klik 2 kali. Terus di sini di ROM, saya taruh gamenya di ROM. Oke, ini untuk alamat address ini bisa setiap orang berbeda-beda, tergantung dia naruh gamenya di mana.
Kalau dia taruhnya di desktop ya tinggal klik aja, ini kan ada desktop di sini. Ini desktop, ya berarti otomatis di sininya di C. Tapi desktop emang rada ribet sih, user nama kita di aplikasi desktop. Nah, di sini emang agak ribet kalau desktop, lebih baik masuk ke Grab ke drive-nya misalkan seperti ini. Kita masuk di taruh gamenya di sini atau di D, itu lebih mudah nyarinya. Oke, kita mulai. Ada di E tadi, terus belum backup, terus di folder game PS2, terus di folder ROM. Nah, ini Artonelico. Ini udah kita klik sekali aja, oke. Nah, ini udah diklik, nanti kita akan isi gamenya di drive G. Maka kita cari di sini, ini kan from berarti dari, udah tau lah semua lah. Ini tuh berarti untuk diisikan kemana. Kita taruh di sini drive G. Udah ke drive G, udah cukup sampai situ aja. Nah, ini untuk game nggak usah panjang-panjang, kita kasih judul simple aja nih. Kita bisa hapus, misalkan ini kan game Artonelico. Oke, Artonelico, biar nggak terlalu panjang kita kasih namanya pendek aja, karena juga kalau panjang aku baca juga kan di PS nya. Mana tadi kita cari nama aslinya apa tadi, saya lupa nih. Mana tadi Artonelico, bukan Artonelico dong. Artonelico tadi yang size nya 3 GB ya. Radiata Stories ini kita yang 4 GB lebih. Oke, kita cari nama tadi, mana Radiata Stories. Nih, Radiata Stories udah berubah kan di sini. Radiata Stories di sini lihat 4 GB lebih. Nih contoh, udah berubah kan 3 GB. Nah, ini 4 GB. 4 GB lebih. Oke, ini Radiata Stories udah. Ini karena namanya di segini pendek ya, kita hapus usahanya aja. Oke, nama nanti game Radiata Stories ini udah kan posisinya. Ini posisi kita akan install game di drive flash disk tadi, drive G. Kita klik sekali di drive G, udah di sini centang. Udah ke select di sini. Udah nih, nggak usah dirubah auto, ini hilangin ini, biarin aja begini, settingan nggak usah dirubah. Kita langsung create. Dah, kita nunggu. Kita nunggu sampai ini selesai ke copy. Nanti kalau selesai ke copy, di sini 100% warna biru, di sini down 1/1 sampai sini biru. Jadi ini ada angka biru ini 100%, udah nggak berubah, nggak ada pergerakan lagi. Di sini kan cancel, berubah jadi entah finish atau tutup, itu saya lupa. Udah, kita tunggu aja nih sampai selesai, biar langsung kita bisa lihat selesainya seperti apa. Ntar bentuk file di dalam flashdisknya juga seperti apa, kita cek. Lagi-lagi di sini kita butuh kesabaran. Baru 21%. Oke, kita tunggu. Nanti kita selesai dia akan 100%. Kita lihat tulisan di sini juga nanti akan berubah, nggak cancel lagi. Oke, 29%. %32.
Untuk nama usahakan jangan kasih kode-kode yang aneh-aneh. Misalkan gitu ya, ngasih nama Radiata Stories, terus di sini dikasih slash garis miring atau dikasih lambang-lambang tertentu, bintang atau apa. Takutnya si programnya ini error. Nanti di sini ada di akhir ada keterangan error. Kalau error biasanya sih nanti isi gamenya nggak bisa masuk. Itu kalau keterangan di akhir nanti ada keterangan error, itu berarti namanya dipendekin aja. Misalkan ini kan Radiata Stories nih, terus nanti dianggapnya itu error, entah ada karakter penulisan di sini yang aneh-aneh kayak anak-anak zaman dulu. Misalkan ada tanda dolar segala macam, Radiata Stories, S-nya pakai dolar gitu kan. Anak zaman dulu, bukan anak zaman sekarang. Zaman sekarang sih udah nggak pakai kayaknya. Nah, ini bisa nih di sini ganti S-nya jadi S biasa atau hapus saja sampai Radiata. Lah ini kan isi game buat kita ya, kita tahu Radiata itu apa. Kalau ngisi buat game sendiri aja nggak tahu namanya apa, ya mau mainin apa kan begitu. Ini baru sampai 50% ya. Yang ada koleksi cemilan ya bisa dikeluarin. Ini momen-momen krusial memang, momen yang namanya orang menunggu itu rasanya beban ya. Bisa nyemil kopi ya kan, sama kacang kulit ya. Sekarang lah saatnya dikonsumsi gitu loh, sambil nunggu isi game bolanya selesai gitu kan. Enak gitu, jadi nggak bete. Ntar kalau udah habis bikin lagi, masih ada waktu tuh, masih 55%. Atau cemilannya habis bisa ke warung beli aja, misalkan apa ya, Silver Queen atau KitKat tuh, masih ada kali KitKat yang jual kalau di Indomaret kali ya kan, sambil nunggu game Barbie-nya selesai gitu, bisa lah. %61. Ini file system yang kita copy di awal tadi itu bisa berfungsi untuk PS yang menggunakan sistem matrix ataupun MC boot, itu bisa dua-duanya. Jadi kalau misalkan PS kita menggunakan matrix, itu bisa kita set ke USB. Berarti kan kalau matrix itu kan matrix 5 ya, matrix 5 itu ke mesh apa mas dah, pokoknya begitu dah. Setting di matrixnya udah tahu pasti kalian kan, kalau bisa ngisi game pasti bisa setting matrixnya lah, ubah ke mesh. Udah itu bisa, nanti tinggal colok di USB di PS2 kita masukin aja, nanti otomatis dia loading gamenya. Kalau gamenya MC boot ya otomatis ke USB, karena kan MC boot memang untuk di USB. Dia jarang ada yang MC boot pakai PS FAT 2 yang gunakan network adapter, jarang. Tapi pun bisa MC boot loading game internal melalui NA itu pun bisa, cuman kan harddisk komputer jenis ID itu udah mulai susah. Kalaupun ada ya beruntung aja dijaga-jaga. Mau beli NA yang support SATA pun harganya lumayan. Jadi ya kalau masih mau bermain game PS2 paket murah ya pakai flash disk aja. Pakai flash disk, syukur-syukur kalau misalkan flash disk kagak punya kebangetan gitu kan, ya kan gak semua orang punya juga gitu kan.
Ya, kita bisa pakai micro SD, pakai card reader. Saya belum pernah nyoba sih, ntar lah kalau ada waktu dicoba. Cuman dari sistemnya mah harusnya bisa gitu. Micro SD dimasukin ke card reader yang murah aja, yang 4.000, gak usah yang mahal-mahal lah, namanya nyoba ya kan. Kalau nggak bisa kan nggak nyesek banget. Nah kalau udah dicoba ntar ya nggak bisa ternyata ya nggak nyesek benar, tapi kalau bisa ya kan alhamdulillah. Micro SD udah nggak kepake juga kan. Handphone sekarang ukuran size nya udah kayak apa tahu, 128 giga, 256 giga, walaupun masih ada yang 8 giga ya tetap aja kan nggak pakai micro SD jarang ada yang pakai. Ini ngomong-ngomong baru 82%, kita tunggu sambil seruput kopi kayak susu kayak yang ada aja, yang gak ada nggak usah dicari. Oh iya, ini tutorial ini cuman buat yang belum bisa. Kalau udah yang mahir mah bantu subscribe aja ya kan. Ya kalau ada cara-cara yang lebih mudah, simple, lebih baik, bisa komen. Jadi kan kita mau berbagi ilmu aja, sesama bis jangan saling mendahului, kan intinya itu. Di atas langit ada langit gitu, bukan kita menggurui tapi kita berbagi. Kalau bagi kita yang sudah bisa hal kayak gini nggak ada gunanya, tapi untuk yang nggak bisa, oh yang begini berkah luar biasa. Delapan puluh 89%, 11% lagi. Oke, 90%, 10% lagi. Oke, kita tunggu dengan bersabar. Sembilan puluh 93%. Sembilan puluh 95%, 96%. Oke, semoga aja nggak ada error ya. Kalau ada error kita ngulang lagi, lama lagi. Oke, 97%. Oh iya, kalau ini udah selesai, ini cancelnya berubah jadi done 98%. 99%. Oke, apakah bisa tanpa error? Kita cek. Biasanya sih nggak ada error, kecuali penulisannya alay gitu kan. Penulisan bukan alay sih, maksudnya penulisannya aneh-aneh gitu kan. Ada karakter-karakter nggak jelas gitu. Oke, di sini keterangannya current 100%, done 1/1. Ini biru udah full, ini oh berubah jadi close bukan done ya. Maaf, ini soalnya udah lama kita kagak isi-isi game. Kita klik close. Oke, kita sudah di sini ada keterangannya. Nama gamenya apa, gamesnya di drive G, itu drive flash disk kita tadi ya kan. Mana flash disk kita itu, nih drive G. Ini kan tadi sebelum isi game Radiata. Kita refresh. Nah ini size nya sisa 20 giga. Di sini
keterangannya status oke, tipe DVD, ukuran 4,28, regionnya ini udah nggak usah dipikirin lah. Kita cek itu gamenya apa benar, kita klik open. Bentar, file open game list. Nah ini kita akan lihat koleksi game kita tadi, drive G. Oke, kita klik di ul.cfg sekali, kita klik load. Nah ini gamenya ada di drive G. Oke, ini sudah selesai, kita klik file, kita klik exit. Nah ini drive flash disk kita lihat, double klik. Nah ini game yang tadi dipecah oleh aplikasi USB util, jadi bisa masuk ke sini kan, lihat size nya 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB, jadi bisa masuk ke flash disk sistem file FAT32, karena di atas 4 GB dia nggak bisa. Kita klik di sini properties, tuh kan cuma 1 GB 1 GB di sini, jadi bisa masuk ya kan. Ini jadi ini file Radianta Storage yang tadi ukuran 4 GB lebih, sedangkan file DVD tadi yang kita di bawah 4 GB yang berjudul Altonelico ini kan di bawah 4 GB kan, baru cuma 3 GB sekian udah. Nah untuk yang CD tadi kita lihat di sini file OKG cuma ada 512 GB. Untuk tipe filenya itu ini kan bin.file titik bin di sini ya kan. Oke, untuk yang DVD kita lihat di sini titik ISO ya kan, ukurannya ISO, titik ISO. Nah untuk yang di size di atas 4 GB ini nggak ada ya, ini sistem si USB utilnya. Oke, ini sudah selesai. Karena ini udah selesai, kita coba lihat apa ada file yang harus dirapihkan, bahasa kerennya di defrag ya, disusun lah gitu kan. Karena kalau di PS2 kalau posisi filenya berantakan dia nggak bakal bisa baca sih, mungkin bisa cuman nggak bisa dimainkan. Di sini saya gunakan Oslogic disk defrag. Di sini kita lihat tadi drive G. Di drive G mana, ini drive G barusan isi, ini drive flash disk ya kan. Kita centang di sini, kita udah dicentang di sini drive flash disk kita. Di sini tanda panah ke bawah, kita klik, kita analyze. Oke, analis. Oke. Nah ini posisi sudah hijau semua ya, berarti kode hijau posisinya udah rapih lah. Udah rapi. Kalau udah rapi kita nggak perlu apa-apa kan. Kalau di sini ada tanda merah, entah titik satu apa hampir semuanya merah gitu kan ya, kita klik defrag ini, kita klik defrag, nanti dia akan nyusun filenya ya, perkiraan nyusun lah kalau nggak salah, dulu sih diajarinnya begitu. Nih pokoknya ini posisinya jadi hijau. Kalau udah hijau gini oke, udah aman ya, berarti kita tinggal close aja aplikasinya, exit, udah. Nah ini kan berarti posisi si flash disk sudah siap ya, posisi flash disk sudah siap. Nah lagi-lagi nih kebiasaan orang-orang ya, mungkin nggak semua orang, kalau nyabut flash disk apa hard disk itu asal cabut aja, padahal mah itu nggak boleh, file bisa rusak ya. Kita cari di sini lambang seperti ini atau mirip-mirip, pokoknya gambar flash disk, kita klik kanan. Nah ini kan ada bacaan eject nih atau remove lah, tergantung OS-nya apa tuh, si komputernya bisa remove bisa eject, pokoknya begini dah, kita klik aja. Nah udah seperti ini, save to remove hardware. Udah kita hilangin. Kita lihat di sini udah nggak ada kan lambang flash disk. Oke, kita lihat lagi di drive tadi tuh kan, drive G nya udah nggak ada kan, berarti flash disk kita udah nggak ada. Oke, flash disk sudah nggak ada, tinggal kita cabut flash disknya, kita tes coba di PS nya. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita beralih ke PS nya. PS sudah standby ya kan, flash disk sudah disiapkan tuh. Tuh nggak kelihatan kan mereknya. Oke, PS sudah siap, udah standby, TV pun udah siap. Nah untuk masuk ke mode flash disk, kita setting matrixnya kan, ini kan PS matrix, kita klik sekali. Nah kita tekan di stick segitiga bulat bersamaan.
Nah, dia akan langsung masuk ke settingan matrix. Nah, di sini posisi udah berubah jadi mesh kan. Sebelumnya karena ini PS hadis intinan, sebelumnya di dev 2. Nah, ini kan ya, saya udah ubah ke mesh ini ke flash disk ya kan, bukan ke flash disk, maksudnya ke USB gitu. Nah, ini udah selesai. Kalau kita mau ubah sini di saya pencet X, tergantung settingannya nanti bisa berubah ya. Kalau nggak X ya bulat, udah itu aja paling. Nah, ini udah berubah jadi emas. Saya ketik di ini start. Itu udah selesai kan. Nah, udah selesai. Nanti di PSF kita matiin dulu, tekan lama sampai warna merah udah mati kan. Tadi mana flash disknya? Oke, ini flash disk saya masukkan dulu. Oke, kita masukkan dulu. Ya, belum masuk nih posisinya. Oke, saya masukkan di slot 1. Ini flash disknya. Nah, saya masukkan di slot 1. Nah, sekarang kita mulai aja. Oke, udah hijau. Kita nggak usah pencet apa-apa lagi. Kita tunggu dia sampai terdetek. Oke, game udah masuk. Ini kan posisi udah masuk game. Sini saya pencet X. Ya, di saya X. Kalau di tempat yang lain mungkin bulat ya, bisa bulat ya, tergantung. Oke, ini saya pakai OPL sistemnya. Oke, game sudah loading ya kan, terlihat tuh Antonelico Radiata. Nah, ini game yang satu lagi nggak keluar nih, yang di bawah berapa tadi? Di bawah 700 MB yang akhirannya bin. Oke, entah ini kenapa, memang mungkin nggak bisa, nanti dicoba lagi ya. Nanti kita coba lagi, coba atau BG Press. Ini lihat settingannya. Settingannya mana? Setting. Ini pun settingannya beda-beda setahu saya. Ini apa? Bukan itu settingan mana ya? Entar. BDM-nya apa ini? Oke, di off, Ethernet on. Ini kita off aja. Oh, BDM mungkin maksudnya yang di itu, yang di mana, yang di flash disk. Ini auto. Oke, ini settingan nggak usah berubah. Oke, nggak usah dirubah masalah settingan ya. Kita langsung game saja, klik bulat lingkaran. Oke, kita coba dulu satu. Ntar untuk game OKG-nya coba kita lihat lagi ada yang salah atau enggak, karena udah lama juga nggak ngisi game. Kita coba game apa nih? Kita coba dua-duanya aja, bisa loading apa enggak. Oke, game udah masuk, saya pencet X. Oke, gamenya udah bisa ya kan. Untuk apa, tampilannya kok kayak terpotong, itu cuma permasalahan settingan matrixnya aja. Saya belum otak-atik kan udah lama gak main
Udah lama nggak main gamenya. Oke, udah bisa masuk game. Kalau udah mulai main game lagi ya sudah ketik lagi, itu kan masalah settingan di Matrix kalau nggak salah. Oke, udah selesai nyobain. Ini apa nih? Altonelico. Ini Altonelico. Oke ya, udah bisa ya. Kita coba yang satu lagi tadi, game area di atas stories. Loading JetX. Oke, itu udah selesai. Loading. Nah, inilah di atas stories. Ya, di atas stories. Kita pencet X. Pencet apa tuh? Oke, start game anyway. Oke, udah bisa main ya kan? Ini udah, kita lihat gamenya. Oke, game udah main. Ini ya risikonya kalau main game dengan flash disk, karena banyak orang bilang ini flash disk ini speednya rendah. Kalau menampilkan game, film game ya seperti ini, dia ada macet-macet, atau memang flash disknya kurang bagus, saya nggak tahu. Yang jelas kalau mau lancar mah menggunakan network adapter itu lancar, saya tahu itu. Oke, kita sudahi dulu ini. Saya akan lihat tadi kenapa file yang OKG nggak bisa. Coba saya otak-atik dulu. Halo. Nah, ini sekarang kita akan coba kaliin game dari si OKG. Kenapa dia nggak bisa ya? Kita coba apakah dia bisa dikonvert menggunakan USB util. Kita coba. Nah, kita coba ini, gunakan mode ini. Coba kita coba lihat gamenya dulu. Ini masuk ke gamenya mana sih? Ini ROM. Tadi mana? OKG. Ini OKG.bin dia nggak terbaca ya kan? OKG.bin dia nggak terbaca, berarti saya akan masukkan ke virtual drive. File ini ada file .cue, klik kanan, saya gunakan power ISO mon. Nah, oke, udah di mon, seolah-olah disk OKG saya ada di sini. Oke, udah selesai. Kita ini drive F. Kita kembali ke USB util, kita klik file, kita akan mengubah game yang .bin jadi ISO, atau kita langsung isi game di flash disk. Oke, kita coba langsung isi game di flash disk. Kita masukkan gamenya. Oke, ini udah ya kan. Tadi kita lihat di folder CD. Nih, OKG.bin ini kan tadi nggak kebaca ya kan di PS nya. Oke, coba kita langsung masukin aja ini. Langsung jangan, kita convert dulu aja, karena ini kan di bawah 700 MB. Kalau langsung ke sini langsung isi game, berarti nanti dia akan dipecah-pecah.
Dan kita langsung kita convert dulu dengan cara klik ini baru pertama kali juga, kita coba bisa atau enggaknya. Nah ini fromnya ini F tadi ya kan, F udah oke. Ini kita media tipenya auto aja, ekstraknya kita ekstrak jadi ISO. Nah ini kita ubah jadi ISO ya kan, kalau game tadi kan nanti bakalan pecah-pecah tuh. Nah ini kita ISO, ini untuk backupan kita aja nanti. Ini destinasinya kita ubah ke drive mana nih, ke drive ini dulu aja, ke drive D buat coba ya kan, ke drive D. Nah ini kita nggak usah ubah dulu, kita hanya tes dulu. Ini udah selesai, kita nanti akan di D, kita kasih folder baru kali ya, di D di sini nih, tes ISO, kita ketik tes ISO. Oke, udah tes ISO. Nanti kita masukin ke sini drive D. Kita lihat tes ISO ada nggak, tes ISO. Oh, tes ISO nya belum keluar, kita cancel dulu. Kita coba open game ini, kita buat file ISO melalui CD. Oke, kita close. Ini kita ubah ke D. Tadi tes ISO nya udah ke detect belum? Nih udah ke detect tes ISO. Oke, ini udah double klik, kita ada di dalam folder tes ISO. Nah ini tadi filter drive nya yang F. Nah ini auto ya kan, udah auto, gak usah diotak-atik. Ini tadi kita ubah ke ISO. Nah ini namanya kita biarin aja, ntar kita bisa ubah di luar. Ini destinasinya kita hasilnya kita copy ke D, folder tes ISO, kita create. Kita lihat apakah bisa ataukah tidak. Ini baru pertama kali kita coba, ini lumayan lama ini, bisakah? Bisa atau tidak, ini kita coba. Ini kita lihat di sini sudah ada, cuman ini masih 0 size nya, ini juga belum bergerak. Kita lihat sekitar 5 menit. Kalau 5 menit belum bisa, kita ulang. Ini 9.35, berarti sekitar 9.40 kurang lebih. Kalau belum bergerak juga, kita coba ulangi. Tadi kemungkinan ada yang salah. Tapi ini namanya FOKG, ini F titik-titik, kemungkinan sih memang masih error ya. Kita cancel dulu, coba kita cancel, kita tutup, kita coba buka lagi. Tadi mana ini, kita buka, klik 2, kita klik file, kita buat ISO melalui CD. Ini ada keterangan, if the unit of DVD is not recognized, restart USB with this first time. The method digital unit is not compatible with all the program that include this. Use the relative better. Oke, ini ada keterangan aja. Kita lihat di sini, kok ini F-nya kagak ada namanya ya? Kok F-nya nggak ada namanya? Berarti apa dia nggak bisa? Kalau nggak bisa, kita coba yang ini ya, I. Yang I ini pun saya posisi, kalau yang F ini apa programnya Power ISO, kalau yang I ini Ultra ISO. Oke, kita coba di sini, klik, saya klik di drive I, contohnya biar gampang dah. Ini kita klik di sini di PC. Nah ini kan I nih, drive juga, drive virtual, klik kanan ya, Ultra ISO aja, kita mount. Oke, kita lihat salah pencet kan, belum backup PS2 mana tadi, ROM OKG. Nah ini file titik cuy, kita open. Oke, udah selesai di open. Apa ini keluar?
Apa ini keluar filenya? Kita lihat dulu. Nggak bisa ya ini. Ultra ISO pun nggak bisa. Tak bisa. Kita coba cek. Ini kesini pun nggak ada namanya. Oke, kalau kayak gitu kita coba pakai mode. Kok asal-asal pencet? Sorry, kepencet bos. Nah, ini kita tadi kembali ke aplikasinya, mana ya aplikasinya tadi. Ini coba klik kanan, run as administrator. Oke, coba bisa nggak? Klik file, kita create ISO. Oke, ini terkait drive F tetap nggak keluar, tapi drive I nya ini kan udah ada nih. Nah, coba kita ke drive I ya kan, mungkin dia baru loading tadi. Drive I juga F ini, tapi drive I juga nggak ada keterangan. Coba sekali lagi, coba kita pakai drive I aja deh. Ini kan nggak berubah, kita hanya ubah ini doang nih, ISO. Oke, nah ini kita ubah ke D, terus kita ubah ke folder test ISO. Oke, double klik. Oke, kita coba klik langsung the game ada exist if the select rewrite. Oke, kita rewrite aja. Bisa nggak? Kalau dia jalan berarti bisa. Tapi terlalu lama ini. Apa saya nggak sabaran atau memang terlalu lama ya, kita nggak tahu. Kalau emang nggak bisa juga, coba ntar kita cara lain, kita cari cara lain. Oke, ntar kita coba dulu. Kayaknya sih terlalu lama ya. Kita cancel aja, kita coba yang satu lagi tadi dengan cara yang ini, yang F. Ini tetap tes ISO auto. Oke, coba kita klik. Oke, kita rewrite. Entah dia memang lama atau memang nggak bisa. Oke, sekarang kita coba cara yang satu lagi. Berarti sementara nggak bisa pakai cara itu, kita eject dulu aja. Ini gimana cara ejectnya nih? Mana sih ini? Kan harusnya ada di sini. Unmount-nya kemana ini? Unmount-nya udah nanti aja lah. Bisa kalau di eject begini nggak bisa. Coba kita jalankan aplikasi dulu. Mana aplikasi mana aplikasi Ultra ISO mana? Oke, coba kita double klik Ultra ISO. Sudah di double klik, kita open. Mana tadi open, kita belum di backup. PS2 ROM mana tadi, OKG. Nah, ini cuy open. Oke, ini data udah keluar. Ini size nya ya kan. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita harus cek apa nih, mungkinkah ini, nggak tahu, ini belum pernah coba kita cek dulu. Ini apa nih, kompres ISO make CD DVD image oke, oke, bootable bukan, berarti mungkinkah save as bisa nggak save as? Oh, bisa. Oke, kalau save as bisa,
kita ubah ke drive D. Tadi kan tes ISO, ini kita gak usah pikirin itu, ini kita hapus aja. Nah ini kita ubah OKG tes coba bisa nggak. Ini berubah jadi ISO, kita save. Oke, dia lagi loading, lumayan cepet sih ini. Oke, selesai, kita tutup, exit. Kita lihat tadi ada di drive D. Mana drive D? Drive D nya ini tes ISO. Oke, ini udah selesai. Kita klik sekali, klik kanan, copy, kita ubah ke disk. Nah ini flash disk tadi udah saya colok. Nah kita masukkan ke CD. Nah ini kan OKG yang tadi nggak bisa. Nah ini coba kita paste langsung, kita coba ntar bisa atau enggak. Oke, dikit lagi selesai. Kita lagi selesai di sini. Oke, udah masuk di sini filenya ISO ya kan. Nah ini kita eject, kita lihat apakah ada file yang harus disusun. Oke, ini mana? Oh, G nya udah dikeluarin. Oke, ntar aja kita ngelihatnya. Ini posisi kita udah eject, masalahnya tuh udah nggak ada kan. Oke, kita beralih ke PS, lanjut. Oke, udah dicolok ke PS, kita langsung cek aja apakah dia mau keluar game OKG dan bisa dimainkan. Ya semoga aja. Oke, loading boot menu. Apa dia bisa masuk ke game? Lumayan lama ini. Lumayan lama. Coba kita ulang aja, lama sekali ini. Mungkin kurang pas flash disknya. Oke, udah masuk. Kita mulai lagi. Oke, loading boot menu. Mana nggak bisa masuk? Apa kurang pas kan? Coba kita coba lagi. Ya kan? Ayo, semoga bisa masuk ke game. Oke, masuk game, klik X. Oke, kita lihat apa dia keluar di daftar game. Oh, belum keluar, ternyata nggak bisa kalau gitu ya. Mana nih, nggak bisa bos. Kita cara apa lagi kita akan buat ini. Ini lagi ke stories. Oke, kita coba cara lain. Oke, ntar aja kita coba lagi. Saya sudahi dulu, jumpa lagi ntar. Mau ngantar anak sekolah dulu.
Halo, kita akan coba lagi convert ke ISO. Cara yang pertama tadi, mana flash disk itu, kita masukkan ke file.bin, kita langsung masukkan ke gamenya itu nggak bisa ya. Ini kita coba nih. Ini mana tadi? CD. CD ini ISO yang di convert, bukan di convert, ini ISO yang di save as tadi nggak bisa. Yang ini yang .bin ini pun nggak bisa, udah dicoba kita nggak bisa. Sekarang kita pakai cara lain, gunakan power ISO. Oke, coba di sini. Di power ISO ini mana ya? Convert file format. Coba kita coba cara ini. Source filenya itu tadi okg dot titik cuy. Oke. Udah di sini titik cuy. Nah, sini destination filenya dia akan di Oke, titik ISO. Di sini bisa pilih ini bin atau cuy dari AA zip 7Z. Oke, karena kita butuh titik .iso untuk main PS2 nya. Oke, kita biarkan aja seperti ini enggak ada perubahan apa-apa. Oke, langsung aja kita oke. Ini prosesnya lumayan cepat ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Converting file complete successfully. Oke, udah selesai. Kita tutup, exit. Tadi di drive ROM tadi mana? OKG. Ini okg.bin ini file aslinya, ini okg.cuy ini file aslinya. Nah, ini okg.iso, okg.iso yang baru dibuat tadi. Kita rename okg cara 2 aja biar pembedanya. Ini kalau ini tampil berarti cara ini bisa. Ini kita klik kanan, kita copy, ini drive G ini kita file CD tadi, klik kanan, di sini kita paste. Setelah ini kita coba lagi ke PS nya. Oke, cara 2. Oke, ukurannya agak sedikit berkurang ya, 445. Oke, nggak masalah. Kita cek dulu apakah ada file yang harus di defrag. Oke, selesai. Delete G, kita cek analyze kosong. Oke, nggak ada, hijau semua. Kita exit, kita klik kanan, eject, save to remove hardware. Oke, kita sekarang beralih ke PS nya. Yuk lanjut. Oke, kita coba nyalakan. Flash disk sudah ditaruh. Mana flash disknya, lihat nggak? Nah, itu flash disknya. Kita TV, kita
ke AP. Oke, sudah keluar. Kita coba cek apakah keluar gamenya. OKG cara 2 yang mudah-mudahan keluar. Berarti urusan kita selesai, ngisi game tinggal memainkan. Oke, cara kedua sudah berhasil ya. Ini Radiator Stories, ini udah. Nah ini cara kedua udah keluar. Yang ini kita coba. Kita tekan X. Apa dia bisa masuk game? Oke, udah masuk game. Kita coba apa dia bisa. Mana suaranya? Kita enggak suara. Oke, ada suaranya. Oke, sudah berhasil. Inilah caranya. Terima kasih yang sudah setia menonton. Dan selamat bermain PS2. Dadah.